Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini, request dari Sobat Jambrok Mania. Untuk requestnya yaitu tentang cucak hijau rumahan. Nah, yang ingin ditanyakan yaitu bagaimana cara rawatan terbaik cucak hijau untuk gacor rumahan supaya harian bisa untuk konco ngopi atau harian gacor gitu ya. Kalau konco ngopi itu ya harian gacor. Nah, jadi seperti ini untuk sobat-sobat semua. Pada cucak hijau yang Anda fungsikan sebagai konco ngopi atau gacor rumahan, itu yang utama yaitu kontinu itu artinya itu Anda memberikan setting perawatan harian yang kontinu atau terus menerus tanpa ada perubahan. Ya, karena cucak hijau itu kan tidak mengenal yang namanya mabung, ya mabung. Jadi dia mabungnya itu tidak sempurna. Jadi apabila Anda fungsikan untuk masteran, terkadang cucak hijau itu kan mabung terus dia lesu untuk berkicau. Dia OB, dia lesu untuk berkicau. Jadi yang terbaik, rawatan terbaik agar selalu gacor, Kompro akan memberikan beberapa masukan atau beberapa trik yang bisa Anda lakukan setiap hari, ya. Intinya untuk konco ngopi itu aja ya. Nah, yang pertama, usahakan setiap hari Anda itu memberikan yang namanya terapi embun. Nah, terapi embun pagi, meskipun cucak hijau itu sudah gacor, tetaplah diembunkan. Artinya pengembunan ini untuk merangsang emosi dan birahi pada cucak hijau. Karena pada pagi hari itu kan banyak sekali rangsangan dari suara burung-burung liar. Meskipun ada di perumahan, tetap akan ada burung liar, entah itu konin atau kelenjar atau burung pipit dan lainnya, atau bahkan gereja ya, burung yang sangat dibenci oleh cucak hijau. Itu nantinya akan menaikkan emosi dan birahi cucak hijau, sehingga cucak hijau itu akan mudah berbunyi atau gacor. Dan selanjutnya, apabila Anda bekerja, jangan lupa setelah diembunkan, dipanaskan sedikit saja, panaskan. Mungkin kalau pagi hari itu kan matahari masih sedikit terik ya, tetapi Anda bisa memanfaatkan waktu di mana Anda belum berangkat kerja, bisa memberikan yang namanya penjemuran. Cukup sedikit saja, 15 menit atau setengah jam, tergantung waktu Anda bisa memaksimalkan atau memberikan penjemuran. Setelah itu kasih buah dan EF sesuai set harian. Setelah itu usahakan dan biasakan mencantol di teras atau di ruang tamu atau di mana Anda anggap cantolan itu nyaman. Intinya kalau di dalam rumah ya, di ruang tamu itu taruhlah cucak hijau itu di dekat ventilasi udara ya. Jadi kalau di dalam rumah biasanya cucak hijau itu kan ada yang jorok ya, kalau makan di jepret-jepret itu khusus buahnya, dan itu nanti akan menimbulkan kotor pada tembok. Jadi kalau kita bermain ke tempat teman kita atau family kita, terus kita melihat ada tembok yang kotor, itu biasanya ulah dari cucak hijau, karena jepretan atau sisa-sisa pakan khususnya buah itu akan menempel pada tembok, dan itu akan mengakibatkan atau membuat tembok itu terkena jamur atau kotor. Itu memang kebanyakan cucak hijau seperti itu. Kalau diablak, kalau dikerudung ya tidak akan seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, mandi pada cucak hijau rumahan bisa Anda lakukan seminggu sekali, khususnya pada hari Minggu ya. Hari Minggu itu rutinitas memandikan cucak hijau, mandi jemur sepuasnya bisa Anda lakukan seminggu sekali, yaitu pada hari Minggu. Pengkerodongan, apakah boleh dikerodong atau kita biarkan? Sebaiknya burung cucak hijau itu kalau malam dikerodong, karena burung cucak hijau itu sangat sensitif dengan gangguan
terutama cicak. Nah, cicak ini kalau sudah masuk ke sangkar cucak hijau dan cucak hijau itu sedang tidur, cicaknya itu merembet-merembet ya, apalagi kena kaki, nantinya cucak hijau itu akan kaget dan geleber sehingga akan banyak sekali bulu-bulu yang copot, karena itu sensitifnya cucak hijau di situ. Jadi kita harus hati-hati kalau malam ya, malam itu untuk menghindari cicak ya harus kita kerodok. Untuk minum ya, kalau Anda ingin cucak hijau itu awet, artinya itu suaranya itu tidak naik turun, sebaiknya memang untuk air minum ini Anda memberikan air mineral atau air matang, tapi lebih bagus air matang, karena air matang ini nantinya akan menjaga atau membuat air minum itu tetap steril. Meskipun cucak hijau itu makan, habis makan dia minum meninggalkan kotoran, tapi kalau airnya itu matang, bakteri itu susah untuk menempel pada minuman itu tadi. Jadi saat cucak hijau itu sudah Anda kandangkan, sudah Anda sangkarkan, jangan dibandingkan semasa cucak hijau itu masih di alam liar itu ya. Ini terkadang kan ada yang bilang cucak hijau itu di alam liar itu minumnya air gak matang. Itu kan di alam liar, dia bebas mencari. Tapi kalau sudah di kandang, disangkar, apa adanya yang di situ yang dimakan atau diminum. Terus yang selanjutnya, agar kontinu saat burung itu berkicau atau rajin berkicau, yang perlu Anda perhatikan saat cucak hijau itu sulam ya, sulam bulu atau sedang rebung kepala. Karena meskipun cucak hijau itu rumahan ya, cucak hijau rumahan, kalau sedang posisi sulam atau rebung kepala, dia akan menurun segi gacornya. Dan apabila kita tidak peka, masih saja memberikan EF sesuai set harian, nantinya akan menimbulkan tumpung pada cucak hijau. Dan untuk selanjutnya ya, mungkin Anda merawat burung itu tidak hanya satu, mungkin ada beberapa ya, mungkin ada cucak hijau, ada bentat, ada kacer, ada kenari dan lainnya. Nah, di sini Anda harus benar-benar peka menaruh cucak hijau, karena cucak hijau itu rentan sekali terbawa emosi dan birahinya, sehingga membuat overbirahi apabila didekatkan oleh burung apapun. Dengan pentet selalu bersampingan, di cucak hijaunya pasti akan oke. Dengan kenari atau burung lain, cucak hijaunya akan oke. Jadi yang terbaik, meskipun untuk konco ngopi atau kacau rumahan, lebih baik kita menjauhkan cucak hijau itu dari burung-burung yang bisa menaikkan birahi dari cucak hijau itu. Apabila Anda punya banyak burung ya, sebisa mungkin ada jarak lah untuk cucak hijau. Kalau bisa cucak hijau itu disendirikan, yang lain di dalam, cucak hijaunya di luar, yang lain di luar, cucak hijaunya di dalam. Karena cucak hijau itu kalau kita jaga keberadaan atau gantangan dengan burung lain, itu akan membuat awet cucak hijau itu dari yang namanya overbirahi. Dan selanjutnya ya, ini poin yang terakhir untuk Anda yang hobi pelihara cucak hijau untuk rumahan. Poin yang terakhir, apabila cucak hijau Anda itu drop ya, drop dalam arti sedang OB, sedang sulam dan lainnya, dropnya itu adalah drop di mana burung gacornya akan berkurang. Biasanya kalau OB berlebih itu cucak hijau rumahan itu dia akan melet, kalau dia akan ngembang apabila melihat jika dan lainnya. Dengan rawatan yang stabil ya, itu akan membuat cucak hijau itu terhindar dari yang namanya kemacetan atau berkurang dalam segi kicauan. Jadi apa yang sudah Om Bro sampaikan ini ya, dari awal sampai di akhir video ini Anda cermati perawatan yang terbaik, karena cucak hijau itu adalah burung yang sangat sensitif sekali. Meskipun gacor, nantinya tidak gacor karena ada sesuatu yang membuat cucak hijau itu tidak gacor, dan itu sudah Om Bro sampaikan. Jadi memang cucak hijau itu sangat fragil, sangat sensitif, dan kita harus peka memberikan yang namanya rawatan yang terbaik pada cucak hijau. Dan
perawatan yang terbaik sudah Om Bro sampaikan. Terus dengan buah gimana Om Bro? Buah bisa Anda selang-seling boleh, karena maupun cucak hijau lomba maupun cucak hijau rumahan, khusus buah ya, khusus buah apabila di sistem prasmanan itu akan lebih baik dan akan membuat cucak hijau itu lebih awet ya, awet muda, awet ganteng, dan bulu-bulunya juga awet terjaga. Kalau variasi buah memang akan membuat cucak hijau itu bulu-bulunya itu lebih terjaga atau lebih awet dari segi warna. Nah, hanya itu yang bisa aku sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah aku sampaikan ini bermanfaat. Salam.